Ih, pada nyalain kamera loh. Jadi saya ada teman ngeliatkan gitu kan, nggak hanya diri saya sendiri. Udah siap belajar? Kalau sudah, kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Semoga kali ini kita diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga kita nantinya dapat belajar dengan maksimal dan kalian diberikan kelancaran dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan kali ini. Oke. Kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Hari ini kita akan masuk materi yang disebut dengan bab 6, yaitu transaksi antar perusahaan dari sudut pandang bond payable. Jadi, secara konsep, bond payable, transaksi ini hampir sama dengan transaksi antar perusahaan dari plan aset maupun inventory. Perbedaannya adalah kita nanti di sini akan menghitung amortisasi terkait dengan interest-nya, interest income dan interest expense, dan juga kita nanti akan mengeliminasi akun investment in bond dan juga bond payable-nya tersebut. Gitu. WD, saya agak tertarik dengan Teguh nih. Teguh lagi di stan ya? Apa di mana itu? Di ruangan mana? Gedung I atau J nih, nggak tahu nih. Oh iya. Itu kamu pakai masker? Masker Ini bener. filter, Pak, filter. Oh, filter WD. Ya udah. Tadi saya lanjutin ya. Jadi nanti akan ada 2 jurnal tambahan, yaitu yang pertama adalah jurnal terkait dengan mengeliminasi bond payable dengan investment in bond. Jadi mengeliminasi bond payable dan investment in bond. Kalau nanti bond payable lebih besar dibandingkan dengan investment in bond, gitu ya, berarti kalau di sini obligasi tersebut, gitu ya, dijual dengan harga di bawah par. Jadi ketika bond payable lebih besar daripada investment in bond, maka nanti akan muncul gain, gitu ya. Pada saat kita melakukan eliminasi, dia akan muncul gain constructive of retirement. Nah, terus kalau misalkan tadi investment lebih besar dibandingkan dengan bond, gitu ya. Nanti dia akan muncul loss-nya, loss of constructive retirement. Nah, terkait dengan nanti hal tersebut, gitu ya, nanti akan juga muncul yang eliminasi yang kedua, yaitu eliminasi terkait dengan income from pada investment, gitu ya. Investment, interest income pada interest expense. Nah, itu jurnal yang kedua terkait dengan penghapusan eliminasi interest income dan interest expense, gitu ya. Jadi perbedaannya hanya itu doang. Di mana nantinya untuk bunga market yield-nya tersebut kita bisa menggunakan dengan menggunakan interpolasi. Jadi kalau untuk yang kemarin mungkin 1 tahun atau 2 tahun kemarin kita bisa menggunakan pada saat kita melakukan eliminasi tersebut kita bisa menggunakan metode garis lurus gitu ya terkait dengan bunganya tersebut. Nah sekarang udah nggak bisa. Jadi untuk menghitung market yield-nya tersebut kita menggunakan metode interpolasi sehingga nantinya kita harus mencari intinya adalah rata-ratanya kira-kira berapa ya ketika ada perbedaan antara kupon rate berarti bunga yang ada di kupon dengan bunga yang ada menurut market. Baru nanti ketemu market yield-nya tuh berapa. Oke, saya rasa itu dulu pengantar dari transaksi interperusahaan dari sudut pandang bond payable. Jadi ada 2 jurnal tambahan. Nah, ketika nanti tadi ya gain atau loss constructive retirement ini dia muncul hanya ini sebagai informasi saja, dia hanya muncul ketika di tahun yang bersangkutan. Dengan kata lain pada saat si P atau S itu membeli obligasinya. Ketika dia lewat tahun gitu ya, misalkan kalau lewat tahun kan bond payable tersebut kan dibayarkan per kupon gitu ya. Lewat tahun, gain on loss-nya tersebut dia nanti akan kita hapus dan kita gantikan ketika dia nanti menggunakan metode cost, kita akan menggantikan dengan return on earning. Sedangkan kalau nanti dia menggunakan metode equity, kita menggantinya dengan investment in S. Gitu ya. Itu aja sih pengantarnya. Sekarang coba kita buka bukunya Pak Agung. Biar enak. Bukunya Pak Agung halaman soal 1 dulu. Halaman 81. Sudah dibuka? Udah, Pak. Enggak, ini saya
Share screen aja. Oke. P mengendalikan S dengan presentase 80%. P mengendalikan S. Kita gedein dulu. P mengendalikan S. Gitu ya, 80%. Kita kerjain bareng-bareng ya. Kita tahu kupon rate-nya adalah 10. Kupon rate-nya adalah 10%. Nilai pokoknya adalah 100 juta. Pada tahun 2018. Pada tanggal 1 Januari 2019, saya menerbitkan sekian-sekian, ini 2019. Oke, dibayarkan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Berarti kupon rate-nya adalah per kali bayar adalah 5%. Karena bunga, ya benar. Bunga dibayarkan per semester. 5 tahun. N-nya 5 tahun. Berarti kalau di sini per semester berarti jadi 10. N gitu ya. 5 tahun. Berarti kalau per semester jadi 10 semester kan gitu. Bersama dengan penerbitan tersebut, S membeli separuh obligasi pada tingkat 99. Membeli 50% dari obligasi. Berarti nilainya kalau kita lihat ini dikalikan dengan nih. Oke ya, membeli 50% dari nilai obligasi. Ini berarti dari nilai obligasi. Oke, sekarang kita lihat. Menggunakan interpolasi. Berarti kita harus tahu dulu market rate-nya karena harga obligasi di atas nilai terbit, nilai tercatat. Nah, nilai tercatat tuh berapa? Ini yang 99 itu tuh. Nilai obligasinya kan 100. Ini asumsi, berarti dengan demikian nilai obligasinya kalau kita lihat di sini 100, kalau kita asumsikan dia nilainya 100, maka kan dia di atas dari nilai tercatat. Maka rate-nya adalah 12%. Nah, rate 12% ini ketika per semesternya adalah tadi 2 kali, dia bayarnya berarti 6% kan. Oke, kalau udah ketemu kayak gini, maka langkahnya kita mencari present value dulu dari nominal obligasi. Nominal obligasi tadi berapa? Nominal obligasi kita 50 juta. Ini kan? Betul nggak? Oh, 50% ya? Iya, 50% kan dia belinya kan? Berarti 50 juta kan? Betul? Nah, kita kalikan dengan faktornya. Faktornya berapa? Mencari faktor gimana? 1 plus I. I-nya berarti berapa? 0,06. Kan rate-nya pakai market rate. Pangkat minus 10. Betul? Pakai sama dengan. Maka hasilnya adalah 0 sama sekian. Maka present value dari 500 juta 50 juta ini. Ya 50 juta itu adalah sekian kan gitu. Kalau kita present value kan. Terus present value dari bunga. Bunganya berapa?
kita dapatnya? Bunganya berapa? Bunganya berapa? Harusnya kita dapat berapa persen bunganya? 12% kali 50 juta ya, Pak? Enggak, kalau bunga itu lihat dari kupon rate kan? Iya, dari kupon. Ya, yang 5%. Berarti ini dikali dengan 5%. Sekian kan? Faktor rate-nya kalau untuk present value-nya, PVA ini, present value annualnya dari PVA dari bunga tersebut berarti gimana rumusnya? 1 minus subkurung 1 plus I 0,05 pangkat minus 10. Baru dibagi 0,06. Tadi bener gak? Ini 0,06 dong. Nah, maka nanti di sini menghasilkan ini dibagi dengan ini, sekian. Maka nanti, kalau nggak ini di bawah aja deh. Maka faktornya adalah ini dibagi ini, sekian. Maka ini dikali dengan ini. Nah, kita dapat dari semua total present value 4 sekian-sekian. Dari total tersebut, maka kita mencari selisih antara nilai obligasinya. Yaitu berapa? 50 juta dikurangi dengan 46. 3 juta sekian-sekian. Baru kita bisa ngelihat market yield-nya untuk si, ini untuk siapa berarti? Kalau kayak gini. Untuk si S ya. Market yield-nya untuk S. Berarti rumusnya adalah 10% ditambah kupon rate gitu, ditambah dengan selisih obligasi yang dibeli sama si S-nya tersebut kan 50 juta, nilai nominalnya 50 juta. Sekarang coba kita lihat dulu. Sebelum lihat di sini kita cari dulu deh. Berarti kalau tadi di sini 50 juta adalah nilai dari obligasi dari pokoknya, berarti si P-nya kalau dia beli dengan harga 99, rate-nya berarti berapa? Kalau kayak gini. Asumsi ini berarti berapa lembar? Oke. Kali dengan ini. Dibagi dengan 2. 49 sekian-sekian. Kalau dikurangi 500.000. Berarti sama dengan 10% ditambah 500.000 ditambah 500.000 dikali dengan dibagi dulu dengan ini, dibagi dengan selisihnya, selisih antara obligasi tersebut, baru dikali dengan selisih antara market rate dengan kupon rate, berarti 2%. 10,27. Sekarang coba kita lihat si P-nya. Tadi nilai par-nya 100 juta. Nilai tercatatnya, ini asumsi ya, tadi dengan menggunakan 99 gitu, maka 99 juta kan. Kok bisa 90 juta? Tadi aja 99 dikali dengan harganya kan, kuponnya tadi kalau kita harganya 100, maka dikali dengan total lembar kupon yang dijual, 99 juta kan. Maka nanti akan dapat selisih 1 juta. Oke. Kalau ini kita udah dapat, berarti sama kayak tadi, nilai par lebih besar daripada nilai tercatat, maka kesimpulannya market rate-nya lebih besar dari kupon
Set. Asumsi lagi di sini 12 lagi aja. Nah, maka dengan demikian present value dari nilai obligasinya sama dengan, tadi rumusnya kayak gimana? Langsung aja. Berarti gimana nilai obligasinya? Ini dikalikan dengan faktornya. Faktornya tadi udah ketemu. Gini. PVA dari bunga. Berarti kalau ini PVA-nya berarti berapa? Bunganya berapa? 5% dikali dengan 100 juta berarti berapa? 5 juta kan? Dikalikan dengan 5 juta dikalikan dengan faktornya. Tadi faktornya 7 sekian. Maka menghasilkan sekian. Kalau ini ditambah, kalikan 92 sekian-sekian. Maka selisihnya adalah 100 dikurangi ini. 7 sekian-sekian. Udah ketahuan nih. Maka bunga efektif menurut interpolasinya sama kayak tadi 10% ditambah. Harusnya ini hasilnya sama. Kalau beda berarti saya salah ngitung. 100 juta dikurangi dengan 99 berarti 1 juta. Dibagi selisih nilai dikalikan dengan 2%. 10, 27. Sama gak tadi? Sama. Maka kita buat tabel alokasi. Amortisasi. Yang pertama, ini terkait dengan kalau bagi si S berarti interest income. Kedua, cash receipt. Ketiga, amortisasi. Carrying value. Dia tadi bayarnya tanggal apa aja? Tanggal 1 ya? Tanggal 1 Januari. Dia juga bayar tiap tanggal 1 sama tanggal tanggal 1 sama juga tanggal 1 bulan 7. 1 bawah dulu. Carrying value-nya berarti menurut si S, dia belinya di harga 49. Interest income-nya berarti menurut interpolasi 10,27% dikali dengan ini dibagi dengan 2. Karena dibayarkan per semester. Menghasilkan 25 sekian-sekian. Untuk cash receipt-nya ini dari bunga. Berarti 5% dikalikan dengan 50 juta. Harusnya kan tadi 50 juta ya. Nah, berarti kedapat ini kurangi ini tambah ini. Begitu juga ini tanggal 1 bulan 7. Tarik. Ini kita copy. Tarik. Ini gitu. Ya. Sekarang kita buat tabel ini untuk si S. Sekarang kalau untuk si P yang menerbitkan obligasinya sama. Nilai tercatatnya tadi berarti 99 ya asumsinya ya. Maka kalau ini kita ganti interest income-nya dengan interest expense. Ini cash paid, ini amortisasi, yang ini carrying value. Jadi
tanggal 1 Januari sama 10,27 dikalikan dengan ini dibagi 2. Cashback-nya 5 juta. Amortisasinya berarti ini kurang ini. Nah, kalau udah berarti ini tambah udah kayak begini, kita tarik. Kalau udah kita lihat jurnal eliminasinya. Maka tadi ya, jurnal eliminasi berarti terkait dengan bond payable pada investment in bond payable. Nah, ini bond payable lihat dari mana? Lihat dari si P. Karena P yang terbitkan. Kita ambil aja yang paling terakhir ya, berarti sekian kan? Dikali dengan berapa kepemilikan? Tadi 50%. 80. Kan? 4 sekian-sekian. Nah, ini cuma kita ambil aja. Sama nggak? Nah, maka dengan demikian obligasi ini pada saat dia beli sama dengan nilai tercatatnya. Di soal bener nggak? Dia sama dengan nilai tercatatnya pada saat dia beli. Harga waktu diterbitkan sama ya. Berarti dia nggak akan muncul gain atau loss terkait dengan konstruktif retirement tersebut. Jelas gak, Dek? Pak, sebenarnya masih bingung, Pak. Yang mana? Yang itu kenapa dia market rate-nya 12? Kan kalau misalkan dia di bawah harganya, harga tercatat, maka market rate-nya itu kan di atasnya pasti. Rumusnya kan begitu. Pada saat di AKM kalian belajar gak? Bagaimana kita menentukan market rate? Yaitu salah satunya dengan cara ketika nilai obligasi harga parnya di bawah dari harga pasarnya, maka market rate-nya pasti lebih tinggi. Iya. Gitu kan? Terus kenapa Baliknya. dapat angka 12 gitu, Pak? Kenapa nggak 11 gitu? Boleh, sama aja kalau di 11 berarti nanti ketika dia masukin juga 11 gitu. Yang penting ini kan saya asumsi tadi, saya bilang asumsi nggak? Bilang ya? Nggak denger, Pak. Oh, Itu iya. asumsi aja gitu, Pak. Ya, berarti boleh di atasnya, terserah aja, yang mendekati aja gitu loh maksud saya. Oh. Kalau dijadiin 11 juga sama. Kalau di apa, Pak? Dijadiin 11. Oke. Nah, ini kan berarti sama yang nggak ada gain on loss. Karena dia jual sesuai dengan harga yang tercatat, ya kan? Sekarang terkait dengan apa dong? Interest income. Pada Interest expense. Berarti interest income lihatnya dari mana? Dari sini ya. Kalau kita jumlahkan berarti asumsi aja ini kita semuanya kita jumlahkan ini plus ini berarti tahun 2017. Nah, baru dikali dengan kepemilikan 50%. Sekian. Kalau yang ini berarti ini plus ini. Sama ya. Dah, nomor 1 kira-kira begitu. Ada yang mau ditanya nggak? De Yolanda, gimana? Interest payable-nya nggak di jurnal ya, Pak? Interest payable. Kan dia nggak ada utang asumsinya di sini. Yang mana kan dibayar setiap tanggal 1 Januari. Dia juga beli 1 Januari.
Langsung dapat kan? Oh iya, Pak. Iya benar. Oke. Ini kalau biar enak kita tambahin 50%. Nah, ini juga interest income-nya 50%. Nah, biar ketahuan. Oke, sekarang coba kita masuk soal kasus 1 deh, coba deh. Nanti itu videonya udah aku kasih ya, yang dari pembahasan bukunya Bu Iin kalau mau denger. Soal kasus buku 1. Lalu ngaso dulu bentar boleh ya? Saya mau ngambil minum dulu boleh ya? Boleh. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Di sini ada yang rumahnya di Bintaro? Nggak ada? Saya enggak, Pak. Ya, kasihan banget ya. Kok kasihan banget maksudnya? Nggak gitu. Maksud saya kalau ada rumah Bintaro, nanti kapan-kapan kalau misalkan saya lagi main, boleh ajak-ajak saya. Saya welcome kok kalau ada yang mau ngajak main juga. Ya, namanya masih jomblo kan. Cielah. Astagfirullahaladzim. Nggak, itu sebagai gimmick aja sih sebenarnya. Aman, Pak. Nanti, Pak, kira-kira kami wisuda online apa offline? Kalau vaksin sudah temu, ini kan vaksinnya sudah mulai didistribusikan, ya kan? Kira-kira kalau wisudanya itu di bulan November, Oktober November, bisa aja sih offline. Karena ini tadi ada berita tanggal 11 Januari untuk sekolah SD, SMP dan SMA boleh sudah melakukan kegiatan offline. Di Bintaro, Pak? Atau di... Di Jakarta sih tadi. Di Tangerang, 11 Januari. Tapi kayaknya kalau kalian ini semester 6 ini nggak mungkin offline deh kayaknya deh. Kenapa, Pak? Terlalu ribet. Hah? Terlalu ribet. Kira-kira sih kayaknya sih nggak mungkin offline. Tapi walaupun offline juga kan kita kan nggak bakal bisa jadi, kemungkinannya kecil ya. Saya dapat mata kuliah AKL terus ngajar di kelas kalian lagi kan kemungkinannya kecil. Lagi pula kalian kayaknya nggak suka ya saya ngajar ya. Wah, ya Allah, ya Allah. Ya udah kita lanjut dulu deh soal kasus buku. Soal kasus 1. Buku Pak Agung. Mana tuh kok ini? Coba kalian. Nah ini. P mengakuisisi 80%. P mengakuisisi 80%. Soal dulu ditanya membuat jurnal terkait dengan tahun 2016 ya. Berarti kita hanya membuat jurnal tahun 2016 saja. Dan nanti untuk soal nomor 2 2017. Kita lihat lagi soalnya. Excess value-nya adalah 50 1 Januari. Excess value 50. Dialokasikan ke paten under value. Oke, paten 50% dikalikan dengan nih. Dikali dengan 10 tahun
Berarti amortisasi setiap tahunnya 2.500. Inventory. Berarti ya udah 25.000 juga. Oke, udah semuanya. Maka jurnal untuk tahun 2016 di bukunya P, ini berarti bukan jurnal eliminasi ya, Dek. Ini seluruh jurnal tahun 2016 di bukunya P. Berarti yang pertama kita mengakui apa dulu? Pasti investasinya ya, tanggal 1 Januari 2016 terkait dengan investment-nya kan? Invest pada, ya asumsi pada cash. Jumlahnya nggak ketahuan. Terus 1 Juli menjual land. Oke, 1 Juli menjual land. Harganya 100. Book value-nya 120. Berarti loss ya? Loss kan? Iya. Iya, Pak. Ah, berarti gimana kalau loss terkait dengan ini? Mencatat yang terkait investment in S aja ya. Yang terkait dengan investment in S. Bukan kita mencatatnya cash pada land ya. Terus misalkan cash, loss, pada land gitu. Bukan ya. Ini yang terkait dengan investment in S-nya aja. Berarti kalau kayak gini akan mengurangi investment in S karena loss kan, berarti income from pada investment. Jumlahnya adalah 20. Kenapa nggak dikali 80%? Karena yang jual adalah si P, yaitu downstream. Terus pada tanggal 1 Juli, S menerbitkan. Nggak usah, subodoting. Nah, ini kalau ini udah ada market yield ya. Market yield-nya udah ada, berarti kita nggak usah hitung lagi interpolasinya lagi. Kalau udah ada market yield-nya, kita nggak usah hitung lagi. Kalau tadi kan kita nggak ada nih. S melaporkan net income dan dividennya. Berarti kita mencatat investment pada income from untuk mencatat laba. Tadi labanya berapa? 100. Maka sama dengan 80% dikalikan dengan 100. Berarti sekian. Terus yang kedua, dividen. Berarti cash pada dividen. Itu kalau menggunakan metode cost. Di sini berarti investment. In 40.000 berarti 80% dikalikan dengan 40. 32. Terus enggak 2017. Ada lagi? Ada, yaitu yang ini nih. Mencatat amortisasi dari excess value yang terkait dengan paten dulu. Berarti income from pada investment. Kenapa? Karena under value 2.500 80% dikalikan dengan 2.500. Nah, ketemu. Ini untuk mencatat amortisasi excess value dari paten. Terus kita mencatat lagi, ini sama, saya copy aja. Terkait dengan amortisasi excess value dari inventory. Sama dengan ini dikali 80%. 20.000. 20 ribu. 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 20 ribu.
Oke, ada lagi? Coba bantu saya ya. Ada lagi nggak yang mau di jurnal tahun 2016? Yang belum di jurnal? Pak, ini maksudnya jurnal perolehan SIP kan, Pak? Jurnal di bukunya si P yang terkait dengan investment aja. Oh, iya. Oke, Pak. Ada lagi nggak? Coba yang mau di jurnal. Ada lagi nggak? Enggak ada kayaknya sih. Sudah Pak. Nggak ada. Nah, dulu. Saya lupa tutup portal dong tadi. Hai! Itu tidak ada perkuliahan saat ini jadinya. Allahu Akbar. Ya udahlah, mau diapakan lagi? Nasi sudah menjadi bubur. Bubur sudah dimakan sama? Bapak. Enggak dong, saya nggak suka bubur. Aduh. Saya sukanya adalah cinta dan kasih sayang yang diberikan oleh seorang yang tulus bagi saya. Ampun. Asik banget. Udah lanjut. Sorry ya, saya selalu kayak begitu ya. Maksudnya biar kita nggak stres aja gitu loh. Ini udah mata kuliah susah, ya kan? Kalian, ya kayak misalkan Eva gitu kan, sambil ngeliatin aja. Nyatet enggak, liatin doang, ya kan? Nggak apa-apa, Pak. Santai, mantap. Jangan tersinggung ya, langsung dimatiin nanti kamu. Oke, ada lagi nggak tahun 2016? Inventory udah, ini udah. Sudah ya? Sekarang kita lanjut. Berarti untuk di tahun 2017 terkait dengan soal nih. Oke, 2017. Berarti kita mencari dulu nih. Karena dia udah beli bond, ya kan? Nanti kita harus mencari terkait dengan adanya konstruktif loss atau konstruktif gain gitu loh. Ini kita harus cari dulu. Berarti kita harus nanti membuat tabel amortisasi. Nah, karena di sini udah ada market value-nya, market yield-nya, berarti kita lihat dulu. Berarti kita yang ini adalah mencari nilai nominal. Nah, mencari nilai nominal gimana? Kita cari dulu yang pertama. Kupon rate-nya adalah 10%. Pada saat diterbitkan, market yield-nya adalah 12. Present value-nya 92,640. Enggak. Terus, N-nya dulu ya. N-nya berarti adalah 5 tahun. Dibagikan 1 Januari dan 1 Juli. S menerbitkan bond payable gitu ya. Dia bayarnya adalah tanggal 1 Januari dan 1 Juli 2016 nih. Berarti dengan demikian, N-nya di sini adalah 10 semester gitu ya. Nah, kita mencari VV kalau di sini, mencari nilai nominal yang akan datang itu berapa. Nah, ini kita bisa lihat dengan cara apa? VV-nya, VP bukan PP ya. PV sama VP itu beda. Di Panta gitu ya, future value-nya kita cari nih dengan asumsi. Kenapa kita dengan asumsi? Karena kita di sini nggak ada. Dia belinya berapa sih rate-nya? Nah, berarti kita asumsikan saja future value-nya tuh dia yang akan datang tuh berapa ketika si P membeli. Gitu kan. Nah, future value-nya di tahun 2017 ini berarti ketika kita bisa bandingin yield tahun 2017 sama 2016 lebih besar sih yieldnya tahun 2012. Terus di sini rate-nya dia 101, berarti lebih tinggi daripada rate yang ada di
tahun 2016. Berarti harus di atas 92.640. Ini kita asumsi aja yang biar gampang 100 juta ya. 100.000. Nanti PV-nya harus sama. PV-nya ini harus sama 92.640. Coba kita pakai PV rumus. PV rumus dari Excel. Kalau ini nggak sama, berarti nanti beda. Ini kita asumsikan 100 ya. Sama dengan PV dari 100 itu nanti harus sama 92.640 gitu. PV-nya berarti kita lihat market rate-nya per semester berarti adalah 6%. Saya ganti dulu. 6%. 6%. Yang ini 10, ini berarti 5%. Oke, udah. PV sama dengan gitu kan rate 6%, titik koma N pernya 10, di titik koma bunganya belum dapat lagi. Tuh, suka kelewatan. Bunga. Atau kita sebut PMT. Sama dengan ini dikalikan dengan ini. Sama dengan PV. Kita ulangi lagi. Kali ini, koma ini, koma bunga, koma ini titik 0. Nah, sama ya 92.640. Berarti future value-nya pada harga pasar 12 gitu kan, maka harganya adalah 100.000 US dollar. Nah, berarti kalau udah kayak gini kita bikin tabel amortisasi. Yaitu berarti sama kayak tadi interest expense, terus ada cash pay, amortisasi, baru di sini carrying value. Nah, carrying value-nya di sini berarti berapa? Nih, 92. Dia bagiannya tadi sahamnya itu diterbitkan tanggal 7 bulan 1 bulan 7 kan? Nah, terus tanggal 31 bulan 12 berarti nanti akan muncul berapa nih? Atau 1 Januari ya berarti ya. 1 Januari. Ada dibayar expense-nya yaitu berapa interest-nya market-nya 12. 12 berarti 6% kan? Kalau tadi kita hitung dulu, ini nggak usah. 6% dikalikan dengan ini. 5 sekian-sekian. Terus oh, ini 1 Juli dulu dong, karena kan dia bayar 1 Juli. Nah, cash paid-nya berarti nih 5.000 ini ya. Maka didapatkan ini kurangin ini. Nah, ini tambah terus 1 Januari. Ini untuk tahun 2017. Tarik. Jadi sebelumnya. Oke, tarik. Ini berarti 1 Julinya. Tarik. Oke, udah ketemu. Sekarang untuk tabel amortisasi si P. Sekarang kita pakai yang S. Yang beli si P atau S ya? OP membeli. Berarti ini si S. Ini si
Kita copy. Berarti tinggal kita ganti di sini interest income. Yang ini kita ganti cash receipt. Mutasi sama. Nah, untuk mendapatkan carrying value-nya, kita harus lihat dulu nih di sini. Ini bisa dapat apa? 40 nantinya. Bentar. 40%-nya kan berarti sama dengan 40% bond payable dikalikan dengan tarif 101% dikalikan dengan future value-nya mana tadi? Nih. 40 sekian-sekian. Berarti di sini amortisasi dari premium ya. Interest-nya 9,7 kan? 9,7% dikali dengan ini dibagi 2. Nah, cash-nya berarti di sini 5% dikalikan dengan 40.000 nah, hasilnya 2.000. Sehingga kalau di sini kita kurangi, nah, ini kurang ini. Begitu juga sampai yang ketiga kan berarti. Nah, udah. Kita udah dapat ini, maka langkah selanjutnya adalah kita membandingkan antara bond payable dibandingkan dengan investment in bond payable. Jumlahnya berapa gitu kan? Sekarang kita lihat bond payable-nya berapa pada saat kita beli. 40 ya. Investment-nya berarti kalau di sini 40 pada saat kita beli ini. 1 Juli dikalikan dengan 40%. Nah, baru dikurang. Nah, 3 sekian-sekian. Maka miliknya dia kan 80%-nya. Kenapa? Karena upstream kan. 2.000 sekian-sekian. Oke, kita udah dapat 2.000 sekian-sekian, maka baru kita jurnal. Kita jurnal terkait dengan mencatat constructive loss. Ini kan berarti constructive loss. Kenapa bisa constructive loss? Constructive loss. Kenapa? Karena bond payable lebih besar daripada invest. Kebalik dong. Ini bond payable-nya nih ya. Kebalik, sorry. Ini investment karena ini miliknya si P. Investment. Okay. Investmentnya lebih besar daripada bond payable, maka muncul yang disebut dengan constructive loss. Nah, ini milik si P. Berarti jurnalnya yang pertama adalah income from, karena loss ya, pada investment. Ini jumlahnya berarti ini. Kalau dikali dengan terus ini menjurnal ini yang terkait ini ya. Sudah ini kita dapat, maka langkah selanjutnya adalah karena di sini menggunakan tadi soalnya metode ekuitas, maka kita mencari face mill-nya ya. Di recognition-nya. Dengan cara apa? Dengan cara tadi constructive loss dikali dengan selisih interest expense dan interest
interest income. Maka rumusnya tadi kalau kita lihat di sini ini sama dengan gitu ya. Interest expense-nya itu kita jumlahin dulu ya. Tahun 2017 ya berarti ya. Yang hanya 2017 ini tambah dengan ini. 11 sekian sama dengan ini dikalikan dengan presentase bond payable yang dimiliki, itu dikalikan dengan presentase bond yang dimiliki, dikurangi dengan constructive loss-nya keseluruhan, baru dikali dengan 80% kepemilikan. Oke, dapatnya nggak minus ya. Berarti di sini kalau dapatnya nggak minus, maka jurnalnya adalah investment. Kalau nanti ininya minus, berarti kita jurnalnya dibalik. Income from pada investment. Oke, ini kita udah dapet. Investment pada income from. Yang ribet kan? Habis ini udah kok nggak terlalu ribet. Besok mah perubahan kepemilikan itu yang materi terakhir tuh terkait dengan perubahan kepemilikan itu nggak terlalu susah sih. Ini yang susahnya adalah bikin ininya aja nih, tabel amortisasi ya. Bener nggak kalian? Kalau disuruh bikin tabel amortisasi yang agak-agak apa namanya? Malas-malas gitu kan. Terus apalagi tahun 2017? Pada tanggal 2 Januari membeli, oke udah. Pada tanggal 1 April. Oke. 1 April. 1 April nih. Berarti kalau 1 April kita nyatetnya gimana tanggal 1 April? Untuk yang 1 April. Maka ini terkait dengan equipment-nya. Equipment-nya dijual dengan harga 150. Padahal nilai book value-nya adalah 100. Berarti kita mencatat terkait dengan gain ya. Yang diterima oleh si S. Yang nggak boleh diakui. Maka kita income from pada investment. Ini terkait dengan unrealized gain equipment. Jumlahnya adalah 80% dikali dengan selisih antara 150 dikurangi dengan 100 berarti 50. 40. Nah, ini kita udah dapat. Langkah selanjutnya baru kita masuk ke dalam soal yang lanjutnya. Ini equipment udah. Oke, berarti sudah. Ya, tinggal kita nyatet yang net income-nya dulu nih. Net income berarti investment pada income from. 200 dikali dengan 80%. Ini mencatat tadi laba. Terus sekarang kita mencatat dividen. Cash pada investment 200 ya, berarti di sini 100. Berarti 80.000. Kenapa? Karena 80% dari 100. Nah, ini terkait dengan paten. Berarti kita mengeliminasi terkait dengan paten lagi. Berarti adalah income from pada investment. Ini untuk mencari amortisasi excess value dari paten. Jumlahnya adalah tadi 2.000. Seperti dari sini ya. Kan totalnya adalah tadi 2.500 karena kepemilikan 80%.
Maka hasilnya adalah 22.000. Lanjut. Ada lagi nggak? Penyesuaian terkait realized gain dari equipment ya. Berarti di sini kita cari dengan cara ini 40.000 ini dibagi dengan berapa tahun? 5 tahun. Oke, berarti 8.000. Nah, ini positif, maka kita jurnalnya adalah investment pada income from. Ini untuk mencatat penyesuaian realized gain of penyesuaian realized gain ya berarti 8.000. Dan 5 tahun penyesuaian dari sini. Ada lagi soal nomor 2 membuat jurnal. Pak mau nanya, Boleh. itu yang tadi barusan, itu jurnal buat equipment kan ya Pak? Oh, Pak, itu equipmentnya 1 April, itu nggak dikali sama bulannya ya Pak? 9/12 gitu Pak? oh iya. Manfaatnya berarti ini ya. Enggak nge lagi. Yang mana yang ini kan yang terakhir kan? Iya Pak. Berarti di sini berapa? 9 Dibagi 5, terus dikali 9/12. dibagi 5. Gitu. Langsung dikali 12 kalau lagi. Langsung aja dikali berarti ini kalau ini kan 12 dibagi 60 ya. Dikali 9. Betul nggak kayak gini? Iya Ya Pak. kan? Ya udah. Oke. Coba. Ada yang mau tanya nggak? Lalu bentar. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Pak, tadi yang jurnal dibagi 60 itu gara-gara dia beli equipment-nya di tengah tahun ya, Pak? Iya. Oh, Ini. Terus soal nomor 3 itu apa nih? Menghitung berapa saldo investasi di F tahun 2017. Menghitung saldo investasi tahun 2016. Berarti berapa saldo investasi? 2016 kan? Satu di kredit, berarti minus ini. Plus ini. Minus ini. Minus ini. Minus ini. 6.000. Sekarang di tahun 2017. Invest minus ini plus ini minus ini ya plus ini minus ini minus ini 3
Sama gak? Harusnya. Percaya aja lah ya. Coba. Benar ya? Coba kita lihat. Ini kredit minus. Plus. Minus. Plus. 60. Minus. 80. Minus. 2000. Ini belum. Plus. 6000. Hah? Saya salah mencet dulu. Coba. Kan hilang. Kenapa dia selalu hilang? Saya ulang deh. Minus ini. Plus ini. Minus ini. Plus ini. Minus ini. Minus ini. Plus ini. Harusnya sih sama ya. Oke. Sudah. Ada yang mau tanya gak? Cukup ya. Sekarang jurnal eliminasi tahun 2017 menggunakan metode biaya. 2017 mana nih? Nah, di sini. Yang keempat, jurnal eliminasi tahun 2017. Maka yang pertama, bond payable pada, nanti semuanya sama ya, ini cuman aku yang fokusnya ke bond payable aja. Untuk yang itunya nanti kalian bisa kerjakan sendiri, nggak apa-apa ya. Yang fokus bond payable aja dulu ya. Karena udah Iya, mau Pak. maghrib, boleh ya? Iya, Pak. Nah, ini loss on retirement konstruktif dari bond. Constructive retirement. Bond payable-nya kita ambil yang mana? Yang aja nih kita fokus. Berarti bond payable dulu deh. Bond payable-nya kita ambil yang mana nih? Bond payable-nya. Ayo, tahun 2017. Berarti sisa bond payable kita yang mana? Yang ini kan? Akhir Desember kan sisanya ini kan? Iya, Pak. Nah, dikali dengan 40%. Karena tadi kita belinya 40%. Nah, ininya kita ambil yang ini. Satu Juli. Bentar, kok ini 1 Juli sih? Kita beli 1 Juli, ini 1 Juli lagi. Berarti ini bukan 1 Juli. Ini dia belinya berapa? 1 Januari, berarti ini 1 Januari. Ini 1 Juli. Nah, berarti ini kita hapus biar nggak pusing. Nah, berarti ini sama dengan ini. Ini berarti investment in, singkat aja investment in bond payable gitu ya. Ini kurang ini. Itu tadi saya bilang, ketika bond payable lebih kecil daripada investment in bond payable, maka muncul loss on konstruktif dari retirement tersebut ya. Terus sekarang terkait dengan interest
interest revenue atau income pada interest expense. Jumlahnya berapa di sini? Interest revenue-nya? Kita lihat aja. Interest revenue. Ini expense, ini tambah ini. 3 sekian-sekian. Interest expense-nya berarti kurung dulu. Ini udah ada nih. 11 dikali dengan 40%. 4.448. Maka muncul lagi loss on constructive retirement-nya sekian. Nah, udah selesai. Nanti selebihnya itu ada yang gain, yang terkait dengan equipment, terus terkait dengan dividen, terus terkait dengan income from-nya gitu loh. Terus terkait dengan land-nya, menghitung NCI, itu kalian sendiri ya. Saya cuman yang fokus ke ini dulu nggak apa-apa ya. Terkait dengan bond payable dulu ya. Nah, terus kalau kita menggunakan di sini metodenya adalah equity, ini kan metode cost. Metode equity-nya sama atau beda? Kalau untuk tahun 2017. Sama. Kenapa sama? Karena masih mengakui loss and gain. Bedanya nanti ketika sudah beda tahun. Kalau sudah beda tahun baru. Ini kita ganti dengan RE, yang ini kita ganti dengan investment. Oke. Saya rasa cukup dulu ya materinya ya, dia. Boleh? Boleh, Pak. Nanti kalian tinggal lihat di YouTube saya yang terkait dengan materi penjelasannya. Mungkin ada yang mau ditanya dulu? Atau mau nyanyi, mau kasih saya hiburan di sini? Maghrib, mungkin saya nggak ada akhlaknya nih. Sebenarnya belum Ya. kali sih Pak, ya udahlah. Belum mengerti ya? Ya udah nggak apa-apa lah, pelan-pelan aja. Emang begitu kok. Coba tanya sama otaknya, coba Nisa, ya Allah, kenapa ya kamu lama banget mencernanya, padahal tadi kita sudah diawali dengan doa, ditutup dengan doa gitu nantinya ya gitu. Coba tanya deh. Hai otak gitu. Kenapa kau lemot gitu. Nanti otaknya pasti nggak jawab. Kenapa nggak jawab? Saya otaknya, ya Allah, Anissa mulai stres gitu kan. Udah gelap banget di sana nih. Enggak Pak, ini saya tutup aja. Oh. Tapi ini rata-rata di itu ya, di Wita ya? Enggak, ya WIP juga. Di WIP, Pak, banyaknya. Oke. Thank you ya, Faiza, udah ngasih tahu. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Saya rasa Yolanda boleh di unrecord deh.